Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Entrepreneurship Day. Kita sekarang bersama pengusaha yang sangat terkenal sekali dari Yogyakarta, dan seperti biasa Yes. Entrepreneurship Day ini akan membicarakan semuanya daging berisi. Bukan begitu, Bung Mukti? Ya, saya sebagai Gofar Ilmannya Jogja merasa seperti itu sih. Oh, kalau Gofar Hilman kan Lawless Burger. Kalau kamu usahanya apa? Lawless Getuk Lindri. Nah, jadi getuk lindri. Tapi apa yang membedakan getuk lindrimu dengan getuk lindri yang lainnya? Getuk Lindriku terbuat dari ketela rambat yang merambat dari Sumatera sampai ke Cibaduyut. Nah, gila, studionya keren banget, bro. Ya gimana sih bro, kan gue nerima brand juga yang nggak ecek-ecek kan. Oh, Kopi jadi kalau Gilus, terus live virtual gitu, Nivea. Via, terus Iya, seminar-seminar gue kan juga nggak macam-macam. Seminar gue kan ada di Kemensos, terus Depnaker, terus Dinas PU. Nggak mungkin gue pakai studio yang ecek-ecek. Ya harus Dinas PU, representatif lah. artinya apa itu PU? PU artinya apa? PU artinya adalah pemulung Ukraina. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin tentang bisnis Mana? Mukti Intut, ya kan? Mukti Intut ini dari dulu sudah berbisnis. Kamu dulu waktu kecil berbisnis nggak, Cuk? Iya, aku di umur 3, waktu itu umur 3 aku dipegangin oleh bapakku perusahaan Sari Usada. Di umur 5 aku dibawa bapakku ke Swedia. Di sana aku bisnis itu impor tule. Tule apaan? Tule ada apa namanya? Itu namanya itu loh aksesoris mobil yang di atas untuk apa? Bawa-bawa sepeda, untuk bawa-bawa orang mudik. Oh, yang Nonton lah mobil itu. itu namanya tule ya. Oh, Mm-mm. detail. Namanya Tule. Orang Nonton lah itu. YouTube-nya Gopar Hilman pasti ada Tule gitu. orang sukses gitu biasanya, emang bisnisnya itu detail gitu, kayak orang-orang Iya, yang awal gitu kan bisnis benang gitu kan. Bisnis tuh detail. benar. Dulu kamu sempat Bisnis bisnis itu. yang detail juga kan? Apa itu? Bisnis apa? Yang detail-detail kayak gitu kamu juga sempat kan? Oh, Selain iya tule. aku suka selain Tule aku sempat juga produksi kawat ban Michelin. Di Oh, dalam ban kan ada kawat itu, Hip. oh, Aku yang bisnis itu. sedetail itu Ya ya. sisa-sisa buat bikin behel, sisa-sisa itu dari kawat ban Michelin. Oh. Tapi brandnya Michelin doang. Iya, Michelin, Goodyear, terus Sack for Today ada juga ban. Apaan Sok for Today? Ada bro, merek ban bro. Nggak ada, nggak ada. Terkenal. Nggak ada. Gopar Hilman, Aryan 13 make tuh. Woi, tontonannya Gofar Hilman. Vincent pun make Vincent. Tapi kamu kecil pernah 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 usaha beneran nggak, Cuk? Kamu maksudnya pernah jual-jualan gitu nggak? Oh beneran. Beneran? Iya, iya. Oh, dari tadi Waktu bohongan itu? kecil. Dari tadi bohongan? Ya enggak, bro, masa Oh, gua halus sih. Sober woi, gua. Sober. sabar. Dulu waktu masih di kampung, masih tinggalnya sama Mbak dulu. Kan Hmm. orang tua kan di Jakarta, aku tinggal di kampung sama Mbak waktu itu. Oh, terus? Eh tapi yang beneran itu bro, dulu jualan hewan bro, zaman kecil Oh, bro. apaan jualan Di hewan? Jogja tuh ada hewan, ada kayak serangga namanya samber lilin. Samber lilin tuh kayak, kamu googling aja hewan yang kayak serangga terus warnanya tuh cantik gitu loh, merah, hijau, yang silau gitu. Hmm. Terus? Nah itu banyak di kuburan dekat rumahku, banyak hidup di kuburan dekat rumahku. Terus yang beli itu biasanya anak-anak SMA, anak-anak kuliahan. Hmm. Nah kenapa beli hewan itu? Hewan itu bisa buat nyantet cewek, buat gebet Oh, cewek gitu di perdukunan gitu. Serius bro, namanya samber lilin cuman. Kalau orang-orang Jawa mungkin tahu tuh. dari kecil udah musrik Nah ya? itu aku sering dipesenin tuh sama
abang-abang. Ya nggak musrik, orang yang musrik abangnya, saya cuma Oh, nyari hewannya. dipesenin. Gitu. Berapaan harganya? Disuruh nyari gitu. Kamu nyari. Dulu mah 500 gitu, 1000. Hmm. Terus nyari gimana tuh? Zaman itu 1000 udah dapet catem di tempatku. Waduh. Yang rasa apa cat time? Rasa ini apa namanya? Rasa yang dulu pernah ada. Waduh. Nyarinya di kuburan, bro. Jadi mereka tuh hidup di pohon namanya pohon waru. Tahu kan pohon waru? Ya. Terus? Nah, sekalian main layangan, nyarilah hewan itu. Selain itu karena habitatku dulu di kuburan, kan rumah tempatku dulu di Jogja yang sempit-sempit, jadi mainnya di kuburan, main layangan, Kan main rumahmu di kota catur. gede. Nah, Emang kota gede di ada kuburan itu kalau mau ya ada kuburan, masa orang mati di freezer? ada Adalah ada kuburan. orang mati di freezer ada. Terus. Nah, di kuburan itu juga dulu aku berbisnis sedikit. Jadi kalau misal mau masuk bulan Ramadan kan ada apa namanya? Tradisi nyekar, tahu nggak nyekar? Tahu. Nyekar ke makam. Nyekar ke makam mbah, ke makam keluarga gitu. Nah, di situ aku sering nyewain sapu buat bersih-bersih di kuburan, dikasih duit itu. Dibayar berapa? Nyewain sapu. Berapa ya? 500 itu 500.000. Kadang juga ada yang nyekar tapi keluarganya belum ada yang meninggal, aku suruh nyariin mayat di situ. Enggak, jangan gitu aku bilang, Bu. Nanti kamu bisa dituntut loh. Aku bilang gitu langsung. Langsung gitu. Langsung ku tolong. Drag joke nanti, jangan aku bilang gitu. Berarti kamu dari kecil udah kerja-kerja gitu berarti ya? Ya, nyambi-nyambi lah untuk nambah-nambah pendapatan karena aku dari kecil kan udah ibaratnya tanggungannya udah banyak, bro. Sama aja tanggunganmu. Apa aja? KPR aku udah Oh, ngambil kredit kur aku. oh, udah ngambil rumah. Rumah yang berapa ratus juta? 300 Oh, 300. lah. 300 juta. 300-an lah. 300 ya. Rumah-rumah Doraemon gitu lah. Terus kalau di sekolah kamu sempet jual-jualan gitu nggak? Di sekolah enggak dong. Gengsi lah Oh, sama oh apa gengsi. namanya. Masih ada gengsi ya? Taruhan kalau di sekolah taruhan bola. Oh, taruhan bola. Oh ya, aku juga taruhan bola tuh dulu. Nah, dapat duitnya dari taruhan bola, nggak jualan. Taruhan apa, inget nggak? Kamu pernah paling besar Tapi dapat? banyak tuh temanku yang jualan gambar-gambar. Hah? Kamu pernah inget taruhan dapat apa? Berapa? Taruhan SMP kali ya. SMP pernah dapat 100.000 tuh. Gede tuh bro. Gede, udah berani ngajak cewek ke warung steak. Emang kamu berani? Kalian nggak berani. Sekarang aja nggak berani. Berani bro. Berani bro. Aku sekarang tuh gue Parirman banget hidup gue. Ngeri. Berarti kamu nggak jualan tuh? Ya, tapi teman-temanmu pada jualan waktu itu di sekolah? Jualan. Yang masih paling aku inget tuh jualannya malah itu, Hip. Apa? Jualan gambar. Dia kan pinter gambar gitu. Pinter gambar orangnya. Ya udah semacam sekarang tuh desainer gitulah. Dia desain-desain apa gitu loh. Di apa? Pinter Di tuh kertas? temanku. Hah? Di kertas doang. Di buku dulu gambar gitu. kita nge-request gambar ini gitu? Bisa dia. Oh. Kadang juga dia gambar apa, di fotokopi, dijual gitu laku bro. Cuma gambar doang. Buat apa orang? Digambar Digimon atau apa gitu. Hah? Buat apa orang? Ya seneng aja kan lihat ada gambar Digimon di kertas gitu. Gak tahu kenapa dulu seneng bro. Masih inget tuh namanya Guyup itu orangnya. Oh Guyup. Oh dia mah bisa nggak dibayar. Guyup orang. Asal Guyup. Asal Guyup rukun. Asal Guyup ya. Yang Asal penting Guyup. rukun. Bisa nggak dibayar ya. Rukun. Nah. Oh aku dulu ingat aku di sekolah pernah ding. Jualan juga. Jualan apa? Tapi maling sih aku. Maling. Maling apa? Dulu teman-temanku sering di apa namanya? Di kayak supermarket gitu. Belum ada Indomaret zaman dulu. Ngambil-ngambil Citos gitu dijual di.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Emang Bahkan yang paling parah itu bro, pernah kan waktu itu zamannya Citos masih ada Tazos kan. ya. Nah, yang di maling tuh sama temanku Tazosnya doang. Makanannya ditinggal. Taruh lagi. Dibuka. Gimana caranya? Ditaruh lagi dibuka srek, diambil, ditinggal Lah kan makanannya. tumpah-tumpah. Ya enggak, cepat ngambilnya gitu. Kamu jualin tuh tajosnya. Pernah ketahuan sekali dulu. Trajos juga sering dulu aku maling tuh. Pernah ketahuan sekali dulu. Ya cuma dibentak aja, nggak ngambil-ngambil gitu langsung pergi. Dia zamannya belum gabung Lawless aku. Pernah berarti kamu ketahuan maling gitu? Pernah. Kok bangga sih? Terus cuma dimarahin gitu aja. Gimana? Masa lalu. Orang-orang sukses kan selalu bangga menceritakan masa lalunya kan, seperti dulu aku seorang penjual ember, dulu aku seorang penjual belut listrik gitu kan. Selalu menunjukkan itunya kan orang-orang kalau bercerita. Sarung kuning itu ya? Di mana? Ambil aja. Oke, tadi dipakai si Kevin. Siapa? Kantor bro, kantor. Ada yang ngurusin branding, ada yang ngurusin marketing, ada yang bikin MOU. Ya. Maaf ya, dimaklumin ya. Iya, santai. Kantor startup. Aku mau nyari yang lebih gede lagi sih besok. Insya Allah doain ya. Nyari kantor startup. Kantor startup maklumin aja ya. Di bidang apa ya? Di bidang apa? Yang main PS. Entertain lah. Personal branding, terus digital, sosial media marketing. Gitu lah. Itu ya. Ardito pernah aku pegang. Ngapain Ardito? Gue yang pegang, yang lagunya yang terakhir yang Mood Swing. Gue yang produce tuh. Dari dulu tuh ya, dari dia belum jadi apa-apa lo yang pegang ya? Dulu mah dia jualan somai sapu-sapu kan lo tau. Di Rempoa aku tahu. Gue ambil tuh orang di Rempoa. Dulu jualan somai ikan sapu-sapu. Sekarang aja udah sukses dia ya? Iya, nggak pernah di street-streetan yang jual somai sapu-sapu. Masih inget gue. Kembali lagi ke maling. Kembali maling kamu. Tuh dimarahinya cuma gitu doang ya? Sama ibu-ibunya? Cuma gitu doang. Ibunya. Nggak masalah ibunya ya? Santai ya? Santai. Tapi ya deg-degan juga. Di pasar soalnya bro. Masih inget tuh aku mau ngambil korek tuh. Korek Juventus. Oh korek yang gitu. Yang cercet itu. Yang ada gambar klub bola itu loh. Ya. Terus ketahuan. Terus dibentak. Sini. Jangan ngambil. Dari situ pensiun dini aku. Jadi maling. Udah tuh, itu zaman SD ya. Pas zaman SMA kamu emang nggak pernah jual-jualan apa gitu, Cok? Ya. Zaman SMA? Apa zaman? Zaman SMA saya ingatku udah jadi makelar-makelar gitu sih. Makelar apa? Oh, kamu berarti berbakat dari dulu makelar. Jadi kayak temen jual motor gitu. Loh. Bro, marketing gua. 5 tahun gua di Soho. Perusahaan obat Soho, tahu kan? Oh, yang untuk obat mata itu. Soho pernah perusahaan obat. Salah satunya kan. Makelarin apa dulu? Marketingnya gua. Motor. Motor, terus habis itu helm. Dulu kan jual beli helm laku, zaman-zaman helm Takachi itu. MDS. Tanah hampir dulu tanah. Tanah juga hampir dulu. Tanah? Tanah. Tapi ya nggak deal waktu itu. Nggak percaya orang sama kamu. Tapi tanah emang ribet bro. Kenapa? Ya tanah kan maksudnya apa namanya, nggak sembarangan kan, ada tanah yang izinnya apa gitu, atau tanah sengketa atau apa gitu kan, rumit lah. Aku pernah main di tanah terus habisnya berhenti. Apa kamu pernah makelarin apa barang yang menurutmu paling besar harganya? Dulu ya? Zaman SMA. Motor. Motor apaan? RI King punya bapaknya temanku. Terus kamu dibeli bapakku. Itu bukan makelar. Tapi kan dikasih bagian, bro. Tapi kan dari bapakku dapat. Astagfirullah. Dari bapaknya dia dapat.
Astagfirullah, bapak sendiri Motor diproyek. langka gitu. Bapak sendiri diproyekin, bro. Motor langka, bro. Ya tapi kan bapak sendiri sih, Cok. Ya, namanya keluarga bisnis di tempatku mah ya. Bisnis is bisnis, family is family. Dapat berapa kamu waktu itu? 300 apa ya? 150, 150. Hmm. Dari yang bapaknya temanmu Lumayan lah. 150, dari bapakmu 150. Dari 150. Masih di traktir sate habis itu. Masih ditraktir sate lagi. Sate, masih dari sate. Sate apa? Sate kuda, dekat rumah Coib. Loh bener ya, emang Oh, sate tetangga kuda. apa temanku itu, iya temanku itu tetangganya Coib, satu SMA juga sama Oh, Coib, namanya Bendol. si Bendol. Gitu. Si Bapaknya siapa Bendol namanya? namanya. Namanya tuh Pak Gum, Gum, Pak Gum. Lucu-lucu namanya, Nama bro. panjangnya Gumantiono apa ya? Gumantiono. Nah dulu tuh Pak Gum tuh pada jadi ejekan soalnya punya warung kelontong kan, namanya warung kelontong Pak Sigum. Oh, itu yang pasti Gum Udah sendiri. pakai, udah pakai Pak pakai si, Pak Sigum. Oh. Bro, aku mohon maaf ya, ini ruanganku sering ada parfum yang nyemprot-nyemprot otomatis. Kenapa, Parfum bro? kantor, bro. Oh, kantor ya. Wangi apa Hah? parfumnya? Wangi apa? Kantor, jadi ada parfum yang nyemprot-nyemprot lavender. Oh, kirain wangi Lavender, mayit. Kirain biasalah. wangi mayit tadi. Anak anak-anak kantor, Oh, emang nah, suka-suka sendiri mereka. itu kenapa mungkin sebabnya kamu baru-baru kemarin ini suka makelarin sepeda. Hitungannya apa itu? Makelar atau kamu beli dan kamu jualin kalau sepeda-sepeda itu, Cuk? Sepeda. Masih sampai sekarang. Tapi sempat berhenti sebenarnya. Kenapa berhenti? Dulu zaman awal tuh sebelum stand up, zaman kuliah awal tuh udah main sepeda aku, zaman fiksi. Jual beli, terus habis itu stand up kan aku waktu itu ikut Bang Panji tour di Ukraina sama di London waktu itu. Oh, gantiin regen. Gantiin Regen sama Asep Suwaji waktu itu. Nggak bisa nambah kan. Terus? Ya udahlah, selama setahun itu terus vakum dulu sepeda. Terus habis itu mulai bisnis lagi. Sampai sekarang. Bagaimana dunia sepeda dari awal dulu yang belum ngetren, sekarang nih sampai ngetren banget ya? Berarti omsetmu meningkat sangat pesat dong. Enggak juga, bro. Omset terbesarku ya dari burger. Burger. Dari burger sama ya. Lawless dari Burger Lawless. sama Lawless sama AdSense YouTube-ku. Sama AdSense podcast-ku. Oh, podcast nggak ada AdSense, bro. Punya aku ada kebetulan. Kamu aja nggak tahu. Khusus ya. Spotify khusus ada buat podcast. Podcastku kan eksklusif di Anchor. Kan Spotify harusnya. Kalau ini di Podcastku satu-satu Anchor. Gua di Anchor. Langsung orangnya Anchor datang ke sini. Bapak Tambu Bolen namanya. Ngomong apa dia ke kamu? Ngomong lu kayaknya megang nih podcast di daerah Indonesia. Lu mau nggak eksklusif di Anchor sih? Ya kalau selama profit benefitnya oke, gue mau gitu. Ya udahlah, deal waktu itu diangkat tuh. Diangkat berapa? Deal diangkat 7. 7 berapa? 7 M. 7 rupiah. Enggak, tapi kan kamu jual sepeda itu kan kamu beli sama orang ya kan? Kamu beli sama orang, terus kamu jualin lagi. Kamu jualinnya itu lewat apa? Lewat online aja, Instagram atau apa? Nah ini banyak yang nanya, Mas Mukti, kamu kan seorang entertain, kenapa usahanya nggak dibikin kayak anak-anak entertain lain yang dipakai gimmick-gimmick, pakai akun medsos gitu kan? Banyak yang nanya kayak gitu. Terus aku bilang, no bro. Karena sepeda ini kan alat transportasi. Terus orang yang nyari tuh bukan orang yang pengen kebanyakan gimmick ya. Intinya pengen sepeda ya. Ketika ngeliat iklan pengennya lihat spek sama keadaan sepeda yang sejelas-jelasnya langsung udah beli gitu. Nggak perlu gimmick-gimmickan.
Maka dari itu aku cuma main di Facebook sama OLX. Oh, OLX itu masih ada? Wah, masih bro, masih. Bahkan ada chatnya sekarang OLX tuh. Oh, bisa chat-chatan sama penjualnya? Bisa cecetan. Kan ya Tokped sama Shopee juga bisa dong. Aduh, aku belum apa ya? Ya gimana ya? Aku kan takut kalau ngambil Tokped orang Shopee marah sama gua. Kan itu kayaknya fitur yang biasa kececetan itu. Aku takut bro, takut menyakiti hati Shopee. Oh, soalnya kamu takut disuruh jadi brand ambassador salah satu ya? Begitu kan orang nggak tahu kan ada rezeki dia dari mana. Jadi mainnya di OLX. Les, ibumu telepon Les. Ada orang kantor, ibunya telepon. Si Yusril nih, yang ngurusin bagian apa? Yusril ini yang ngurusin mobil sama velg-velgku di kantor. Wagon-wagonku kan ku kasih kantor. Oh, wagon di kantor semua ya. Sekarang naik apa sama Scoot. Gue sekarang naik ini Panther. Oh, minuman itu. Minuman Panther kesukaan istrimu. Berarti kamu jualan di OLX kan? Itu ada yang beli ya, sama di Facebook. Nah, orang banyak yang nggak tahu nih, Cuk. Kalau di Facebook itu kan ternyata masih banyak ya orang-orang yang pengen beli ya. Bahkan kalau banyak banget. Kamu pernah cerita waktu itu ada grup-grup yang itu tuh jualan-jualan gitu kan, bahkan kayak ada jualan rambut, jualan macam-macam. Nah, itu kayak gimana sih boleh cerita? Iya. Nah, sebelumnya tuh di Jogja ini grup yang paling rame dan laris itu namanya jual beli barang anak kos Jogja. Itu paling rame tuh. Nah, sekarang ini sama Facebook dipermudah dengan adanya marketplace. Oh gitu. Sekarang Facebook ada fitur marketplace, itu di situ ada orang jualan apa namanya emprit goreng lah, apa ada semua. Berarti kayak burung goreng apa? Tokopedia gitu dong, semacam Shopee gitu. Iya, jadi Facebook kan kalau kamu buka Facebook sekarang di bawah ada lambang kayak toko itu. Itu udah marketplace tuh. Kalau kita punya akun pribadi bisa jualan di situ juga. Maksudnya kita bisa bikin akun marketplace juga. Bisa, otomatis kamu punya Facebook bisa bikin marketplace. Oh itu mungkin gitu. Kalau banyak orang belum tahu ya. Iya, yang pertama kali tahu aku karena aku dikasih tahu langsung sama yang punya Facebook. Siapa yang punya Facebook? Pak Sabtuari. Kan itu. Pengusaha Jogja. Tapi dia punya Facebook juga dia. Punya apa? Dia punya Facebook. Iya sih. Punya Facebook juga. Terus di situ orang banyak yang lihat. Maksudnya kamu jualan sepeda di marketplace itu atau di Facebookmu biasa aja atau di yang itu? Aku punya akun sendiri, punya akun 2 akun gitu. Kalau takutnya akunku kan famku kan lumayan gila lah ya. Yeah. Aku takut orang beli karena cuma aku terkenal, bukan karena barangnya. Oh, kamu justru nggak mau itu ya? Nggak mau. Aku pakai akun beda lah di situ. Kamu postnya di grup-grup itu? Di grup-grup anak kos? Enggak. Dulu di grup, sekarang cuma di marketplace-nya doang. Oh. Itu beda sama ini ya? Facebook Ads berarti beda? Beda. Marketplace tuh ya marketplace. Free, berarti kita nggak bayar apapun ya? Khusus aku free, khusus orang lain gratis ya. Wow, sama kayaknya. Kayaknya sama itu. Kayaknya sih. Kalau kira-kira sih kayaknya sama itu. Kayak sama ya? Kayaknya doang lah. Tapi tergantung sudut pandang kan? Iya sih, tergantung. Terus juga, kan ini baru aja pergantian Menteri Perdagangan nih. Ya kan? Nah, menurutmu gimana dunia usaha di Indonesia dengan bergantinya Menteri Perdagangan ini? Nggak tahu lagi gue udah. Gue takut menyinggung salah satu sisi gue. Sisi apa? Sisi mana? Kanan kiri gue ingin berpijak di 2 kaki.
Oh, ini ya, double agent berarti ya? Itu sih. Double agent gua, public agent. Terus kamu, Cuk, kan sepeda udahlah ya, itu kan kamu cuma beli terus ngejual kan. Nah, yang terbaru dari kamu adalah butik kentut. Butik kentut itu idemu sendiri atau bersama yang lain? Sebenarnya awalnya dari Doci Sadega yang punya Sande-Sande. Oh. Ngomong sama gue, fame lu udah tinggi nih. Kalau lu nggak manfaatin fame lu untuk jualan, rugi lu. Oh, gitu. Gue pikir, waktu itu gue di Tawangmangu, mikir, wah ya juga ya. Lu di Tawangmangu. Iya, Terus? Habis itu ketemulah sama Anas. Nas, gimana Nas? Kamu, aku pengen gawe merchandise. Anas itu siapa? Anas itu anak kantor juga yang ngurusin merchandise. Anak-anak. Terus? Terus dia kan ngurusin Olski juga, jadi tahulah cablon di mana, itu di mana. Terus ya udahlah sama Anas bikin lah, tapi nggak terlalu yang itu, apa ya, nggak bisa yang jualan-jualan banget gitu loh, kayak pengennya tuh emang orang-orang akhirnya mengakui kalau wah kaosnya tuh lucu, kaosnya bagus, gitu. Pengennya gitu sendiri. Kalau ide desain kamu? Aku. Karena sayang kan beberapa kali aku bikin podcast, aku bikin YouTube, ada beberapa orang kayak kata-kata atau momen apa yang nyantol ke mereka yang dan selalu mereka ulang-ulang ketika mention aku gitu loh. Kayak fuck untuk aku, kayak Sista gitu kan. Sayang kalau nggak diabadikan ke dalam sebuah benda mahakarya begitu. Berarti itu bisa dibilang merch-mu dong? Atau bukan? Ya, merch, lebih ke merch circle-ku. Anak-anakku kantor. Kan di situ juga rencana besok mau bikin merch juga buat Coib Binasrul. Zroel ya. Zroel itu ada di situ juga. Terus paling sih siapa ya? Tapi kalau Zroel kan ini apa royaltinya gede banget, Bro. Oh, itu emang iya. Aku masih belum deal ini sama Kappa. Sebenarnya kan dia dipegang Kappa. Oh, dia dipegang Kappa. Iya, dipegang Kappa. Gua masih belum deal, belum nemu harga. Dia Kappa sama Victoria's Secret. Yang celana dalam. Iya, kebetulan dipegang itu. Terus kalau misalnya yang mikirin marketingnya itu butik kentut kan kayaknya banyak ide-ide yang unik-unik tuh. Gimana? Siapa itu? Itu kuserahin ke Anas sendiri. Oh, kamu nggak mikir-mikir? Jadi kalau ada dikit-dikit tapi kebanyakan Anas aku suruh improv sendiri, apa yang kamu suka tuangin bro, tuangin aja gua bilang gitu. Dasar malas kerja. Enggak. Kebetulan Anas kan sering ketemu aku, sering bikin konten sama aku juga, jadi komedinya nggak terlalu jauh sama aku. Oh. Aneh-anehnya, tapi ya tetap lucu aku sih. Kemarin kaos pertama lakunya laku banget tuh. Wah gila bro, sampai yang jahit tuh ngumpat-ngumpat. Karena aku juga beli kan, terus dikasih beras. Iya. Itu beras maksudnya buat beras. Itu sebuah, kan ada tulisannya itu, padi milik rakyat. Oh. Ya kita mengembalikan sesuatu yang harusnya milik rakyat gitu. Oh. Pesannya di situ sih. Gitu ya. Terus harapanmu dengan brandmu yang butik untuk ini apa? Pengen besar atau emang pengen seneng-seneng aja, Cuk? To be honest, gua nggak hypocrite, ya pengen besar sih gua. Tapi yang jelas kan pengen untuk apa ya, saling menunjang ke karir gue juga gitu loh, biar sinkron. Aku juga punya match, juga punya konten, biar kelihatan rame lah branding gue tuh kelihatan rame gitu aja. Oh, berarti penting juga ya seorang pekarya atau seorang komika punya merch gitu ya? Oh iya, itu kan arsip juga sebenarnya buat materi kita, buat sesuatu yang kita bikin kan. Wah, bagus ini tadi. Sayang ya kalau dibiarkan begitu saja ya.
Iya, materi kalau nggak dibikin kaos, nggak bikin apa, orang cepat lupa kan. Kalau ada kaos kan ada momen-momen tertentu orang ingat kan, oh iya kaosnya ini, materinya ini gitu. Atau celutak apa nih gitu. Ya sudah kalau gitu, kita sudah ngobrol terlalu lama, Bro Mukti. Oke bro, thank you. Gue juga mau ketemuan sama si anak-anak dari anak-anak dari ini namanya apa nih? Barbecue Mountain Boys. Oh, Barbecue Mountain Boys. Mau ngapain? Baru meeting sih, nggak tahu nih mau dibawa kemana. Belum. Terakhir nih, pesan buat para pengusaha atau komika-komika di luar sana yang mungkin pengen buka usaha gitu. Ada pesan nggak dari kamu? Pesannya apa ya? Pesannya jangan terlalu ngelihat orang lah. Pakai cara-caramu sendiri aja begitu. Simple as that lah. Ya udah, terima kasih Bro Mukti. Thank you bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.